Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian kuantitatif yang berjudul Pengaruh Model Problem-Based Learning berbasis open-ended terhadap kemampuan berpikir kognitif dan gaya kognitif siswa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Mulyaningsih dengan NPM 192151023. Adapun pokok bahasannya, yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian teori, yang ketiga metodologi penelitian. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan, ada latar belakang. Nah, pada latar belakangnya, jika melihat fakta di lapangan pada hasil wawancara di SMPN 2 Ciamis menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kognitif siswa masih relatif rendah. Berdasarkan masalah tersebut, maka diperlukan pembelajaran yang diharapkan dapat dan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kognitif pada siswa. Nah, salah satu model yang tepat yaitu menggunakan model Problem-Based Learning atau PBL. Nah, menurut Arens dan Yukert, model PBL dapat melibatkan siswa untuk berpikir analisis, logis, dan kritis. Nah, pada pembelajaran PBL, siswa dihadapkan dengan masalah-masalah autentik dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tipe masalah dalam pembelajaran PBL yang menguntungkan yaitu masalah terbuka atau open-ended. Nah, adapun batasan-batasan masalah yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk pencapaian target analisis yaitu pada materi teorema Pythagoras kelas 8 SMP. Dengan kompetensi dasarnya yaitu pada 3.6 menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan tipe Pythagoras. Kemudian pada 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan tipe Pythagoras. Nah, berdasarkan dari pemaparan masalah tersebut, maka diperlukanlah pembelajaran yang dapat diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kognitif pada siswa. Nah, untuk itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Problem-Based Learning berbasis open-ended terhadap kemampuan berpikir kognitif dan gaya kognitif siswa. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Nah, yang pertama, apakah terdapat pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan berpikir kognitif pada materi teorema Pythagoras? Dan yang kedua, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran problem-based learning berbasis open-ended terhadap gaya kognitif siswa pada materi teorema Pythagoras? Selanjutnya, adapun tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan berpikir kognitif pada materi teorema Pythagoras. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran problem-based learning berbasis open-ended terhadap gaya kognitif siswa pada materi teorema Pythagoras. Selanjutnya, adapun manfaat dari penelitian tersebut. Berdasarkan penelitian dilakukan, harapannya dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis. Untuk manfaat teoritisnya yaitu menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan model pembelajaran problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan berpikir kognitif dan gaya kognitif siswa. Kemudian untuk manfaat praktisnya, yaitu pembelajaran menggunakan problem-based learning berbasis open-ended ini bisa dijadikan sebagai salah satu bahan masukan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kognitif dan gaya kognitif siswa. Penerapan problem-based learning berbasis open-ended bisa dilakukan untuk memperbaiki model pembelajaran di kelas dan agar guru dapat lebih mengenal karakteristik siswa sehingga bisa dijadikan acuan mengevaluasi diri dalam mencoba pembelajaran yang baru.
Selanjutnya ada definisi operasional. Agar diperoleh gambar yang jelas mengenai judul tersebut dan menghindari perbedaan persepsi terhadap istilah dalam penelitian ini, maka diberikan definisi operasionalnya sebagai berikut. Yang pertama, model problem-based learning adalah model pembelajaran yang berorientasi pada masalah kehidupan nyata, konteks pembelajaran dengan melibatkan siswa dalam proses memecahkan masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga siswa belajar berpikir kritis dan belajar melalui pengalaman memecahkan masalah dalam rangka memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Kemudian yang kedua, pembelajaran berbasis open-ended adalah pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah terbuka, di mana siswa dapat menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan jawaban yang benar, sehingga dapat memperoleh, menemukan, mengenali, dan memecahkan masalah dengan beberapa teknik atau cara tertentu. Yang ketiga, kemampuan berpikir kognitif adalah suatu kemampuan individu untuk berpikir dan memecahkan masalah dengan memperoleh pengetahuan dari pengalaman pribadi, atau dapat dikatakan kemampuan untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan yang ada dalam dirinya dalam rangka memecahkan masalah. Kemudian yang keempat, gaya kognitif adalah karakteristik atau ciri yang dimiliki seseorang dalam menerima, memproses, merespon, menyelesaikan masalah, mengorganisasi maupun memproses informasi yang bersifat konsisten dan lama. Adapun gaya kognitif berdasarkan aspek psikologis terbagi menjadi dua, yaitu gaya fault-dependent dan gaya fault-independent. Nah, selanjutnya kajian teori. Pada kajian teori, adapun yang pertama, model problem-based learning. Dalam model problem-based learning ini, jelaskan pengertian model problem-based learning, konsep dasar, dan karakteristik model problem-based learning. Kemudian, langkah-langkah model problem-based learning. Untuk pengertian model problem-based learning ini disimpulkan dari beberapa ahli. Model problem-based learning adalah model pembelajaran yang berorientasi pada masalah, kehidupan nyata, konteks pembelajaran dengan melibatkan siswa dalam proses memecahkan masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah, sehingga siswa belajar berpikir kritis dan belajar melalui pengalaman pemecahan masalah dalam rangka memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Penerapan model problem-based learning diharapkan mampu meningkatkan pemahaman pembelajar terhadap apa yang mereka pelajari, sehingga diharapkan mereka mampu menerapkan hasil belajarnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk konsep dan karakteristik model PBL sendiri, untuk karakteristiknya, yang pertama, belajar dimulai dengan suatu masalah, kemudian memastikan bahwa masalah yang diberikan berhubungan dengan dunia nyata siswa. Kemudian mengorganisasikan pelajaran di seputar masalah, bukan seputar disiplin ilmu. Kemudian memberikan tanggung jawab yang besar kepada pembelajar dalam membentuk dan menjalankan secara langsung proses belajar mereka sendiri. Kemudian menggunakan kelompok kecil, dan yang terakhir menuntut pembelajar untuk mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari dalam bentuk suatu produk atau kinerja. Untuk cirinya, terdapat 3 ciri utama dari problem-based learning. Yang pertama, model problem-based learning ini merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Artinya, dalam implementasi problem-based learning ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan siswa. Nah, pada PBL ini tidak mengharapkan siswa hanya sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran. Akan tetapi, melalui PBL, siswa aktif berpikir, berkomunikasi, mencari, dan mengolah data, dan akhirnya menyimpulkan. Kemudian, aktivitas pembelajaran ditujukan untuk menyelesaikan masalah.
Jadi PBL ini menempatkan masalah sebagai kata kunci dalam pembelajaran, yang artinya tanpa masalah tidak mungkin ada proses pembelajaran. Kemudian, memecahkan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Selanjutnya ada langkah-langkah model problem-based learning. Yang pertama, ada orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya, pada open-ended. Pengertian open-ended menurut beberapa para ahli dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis open-ended adalah pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah terbuka di mana siswa dapat menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan jawaban yang benar sehingga siswa dapat memperoleh, menemukan, mengenali, dan memecahkan masalah dengan beberapa teknik atau cara tertentu. Kemudian ada langkah-langkah dari open-ended di sini. Ada 5 langkah pembelajaran open-ended. Yang pertama, pembelajaran open-ended dimulai dengan memberikan problem terbuka atau masalah terbuka kepada siswa. Kemudian, siswa melakukan beragam aktivitas untuk menjawab masalah yang diberikan. Lalu, berikanlah waktu yang cukup kepada peserta didik untuk mengeksplorasi masalah tersebut. Selanjutnya, peserta didik membuat rangkuman dari proses penemuan yang mereka lakukan. Yang terakhir, diskusi kelas mengenai strategi dan pemecahan masalah dalam problem serta menyimpulkan dengan bimbingan guru. Yang selanjutnya, ada kemampuan berpikir kognitif. Nah, pengertian dari kemampuan berpikir kognitif menurut beberapa ahli dan disintesiskan melalui analisis sintesis, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan kognitif adalah suatu kemampuan individu untuk berpikir dan memecahkan masalah dengan memperoleh pengetahuan dari pengalaman pribadi. Adapun tahapan-tahapan dari kemampuan kognitif, yang pertama ada tahap sensomotorik, yang kedua ada tahap pra-operasional, yang ketiga ada tahap operasi konkret, yang keempat ada tahap operasi formal. Nah, kemudian ada indikator kemampuan kognitifnya. Menurut Farwat dan Anderson, tahun 2001, dalam taksonomi Bloom, ranah kognitif yang telah didefinisi ada indikator kemampuan kognitif. Mulai dari mengingat C1, kemudian memahami C2, menerapkan C3, menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan yang terakhir mencipta atau C6. Yang selanjutnya ada gaya kognitif siswa. Untuk pengertian gaya kognitif siswa, menurut beberapa para ahli disimpulkan melalui analisis sintesis bahwa gaya kognitif adalah karakteristik atau ciri yang dimiliki seseorang dalam menerima, merespon, memproses, menyelesaikan masalah, mengorganisasi maupun memproses informasi yang bersifat konsisten dan lama. Kemudian ada karakteristik gaya kognitif menurut Wittgen dalam Alamol Hordai tahun 1996, yaitu terdapat 4 karakteristik dari gaya kognitif. Yang pertama, technique ways for moving toward goals, yaitu cara bergerak mencapai tujuan bukannya mencapai pencapaian tujuan. Yang kedua, pervasive dimension, yaitu dimensi yang luas. Yang ketiga, stability, yaitu gaya kognitif yang stabil dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, bipolarity, yaitu bipolar berkenaan dengan tingkat dan bipolaritasnya membuat nilai dimensinya netral dalam arti bahwa setiap kutub memiliki kualitas yang bersifat adaptif dalam keadaan tertentu.
Selanjutnya, adapun gaya kognitif berdasarkan aspek psikologis. Terbagi menjadi dua jenis, yaitu gaya Fad-Dividend dan gaya Fad-Indifident. Kemudian, pengelompokan gaya kognitif menurut Nasution membedakan atau mengelompokkan gaya kognitif secara lebih spesifik dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar, meliputi yang pertama Fad-Dividend dan Fad-Indifident, yang kedua impulsif dan repulsif, yang ketiga persepsif dan resepsif, dan yang terakhir sistematis dan intuitif. Kemudian ada juga menurut James Wekivi dalam Hamzah B1 tahun 2006, gaya kognitif dapat dibelah menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama gaya dalam menerima informasi atau reception style, dan yang kedua gaya dalam pembentukan konsep atau konsep formation and reception style. Nah, selanjutnya adapun kerangka berpikir dari penelitian ini, yaitu di dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas atau X, yaitu model pembelajaran problem-based learning berbasis open-ended, serta untuk variabel terikatnya yaitu kemampuan berpikir kognitif dan gaya kognitif siswa. Nah, dalam penelitian ini, peneliti menekankan bahwa model pembelajaran problem-based learning dan open-ended untuk meningkatkan kemampuan berpikir kognitif dan gaya kognitif siswa pada kelas 8 pada mata pelajaran matematika. Nah, adapun penelitian yang relevannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Misbahuddin dengan judul Pengaruh Pendekatan Problem-Based Learning terhadap kemampuan kognitif siswa dalam pembelajaran matematika. Nah, adapun hipotesisnya, yang pertama ada hipotesis penelitian. Nah, untuk hipotesis penelitiannya yaitu kemampuan berpikir kognitif dan gaya kognitif siswa dengan model problem-based learning berbasis open-ended lebih baik daripada kemampuan berpikir kognitif dan gaya kognitif siswa dengan model bukan problem-based learning berbasis open-ended. Yang kedua itu ada hipotesis statistiknya. Nah, untuk hipotesis statistiknya, untuk H0-nya yaitu tidak terdapat pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan berpikir kognitif dan gaya kognitif siswa. Untuk H1-nya yaitu terdapat pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan berpikir kognitif dan gaya kognitif siswa. Nah, selanjutnya ada metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitiannya, yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Untuk penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai Mei tahun 2022. Dan untuk tempatnya bertempat di SMPN 2 Ciamis. Selanjutnya ada pendekatan dan jenis penelitiannya. Untuk pendekatan yang dilakukan atau yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, pendekatan kuantitatif itu merupakan suatu pendekatan yang menghasilkan data berupa angka-angka dari hasil tes. Nah, penelitian ini melibatkan dua kelas yang sampelnya dipilih secara acak, kemudian menentukan satu kelas sebagai kelas eksperimen dan satu kelas sebagai kelas kontrol. Nah, pada kedua kelompok tersebut, hanya kelas eksperimen yang mendapat perlakuan pendekatan problem-based learning berbasis open-ended. Nah, untuk mengetahui apakah ada perbedaan kemampuan antara sesudah dan sebelum percobaan dilakukan, maka diadakan pre-test dan post-test pada kedua kelas tersebut. Nah, untuk jenis eksperimen yang dipakai pada penelitian ini, yaitu quasi-eksperimen. Quasi-eksperimen itu merupakan penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui kuat atau lemahnya hubungan antar variabel terdapat pengaruh problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan berpikir kognitif dan gaya kognitif siswa yang diteliti. Nah, adapun variabel penelitiannya. Untuk variabel penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu ada variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebasnya yaitu model problem-based learning berbasis pendekatan open-ended. Dan untuk variabel terikatnya
yaitu kemampuan berpikir kognitif dan gaya kognitif siswa. Selanjutnya, adapun populasi dan sampel. Untuk populasi, dalam penelitian ini, yaitu siswa kelas 8 di SMPN 2 Ciamis. Dan untuk sampelnya, yaitu sebanyak 2 kelas dari populasi yang ada, yaitu kelas 8A dan 8B. Nah, selanjutnya ada desain penelitian. Nah, desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah one group fit test post test design. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, dalam menghimpun dan mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik yang digunakan yaitu ada 3. Yang pertama, wawancara tidak terstruktur, yang kedua dokumentasi, dan yang ketiga tes. Selanjutnya, instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu pedoman wawancara, tes, uji validitas, instrumen, uji reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Untuk wawancara tidak terstruktur, nah pedoman dari wawancara ini hanya garis besar masalah yang akan ditanyakan. Jadi peneliti memperoleh data awal berupa kesulitan yang dialami oleh siswa dalam mengerjakan soal berpikir kognitif serta perbedaan tingkat kemampuan berpikir kognitif siswanya. Selanjutnya dokumentasi. Nah, untuk dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung yang relevan dan dibutuhkan bagi peneliti dari tempat yang diteliti olehnya. Selanjutnya ada tes. Dengan adanya teknik tes yang digunakan, peneliti dapat mengukur konstruk yang diinginkan melalui teknik ini. Nah, konstruk dalam penelitian pendidikan meliputi variabel penting dalam pendidikan yang meliputi keterampilan, motivasi, pencapaian hasil belajar, pakatan kemampuan, sikap, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan interest individu atau kelompok. Nah, untuk teknik tes yang digunakan yaitu teknik untuk mengetahui pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan berpikir kognitif dan gaya kognitif siswa. Nah, selanjutnya di sini ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang akan digunakan oleh peneliti terdapat ada 6. Yang pertama ada pedoman wawancara, yang kedua ada tes, yang ketiga ada uji validitas instrumen, yang keempat uji reliabilitas, yang kelima tingkat kesukaran, dan yang terakhir yang keenam daya pembeda. Nah, untuk pedoman wawancara yang digunakan sebagai instrumen penelitian berbentuk pedoman wawancara tidak terstruktur. Nah, yang ini yang mana pedoman wawancara tidak terstruktur ini digunakan untuk mendapatkan informasi awal tentang berbagai permasalahan yang ada, sehingga peneliti dapat menentukan permasalahan yang akan ditelitinya. Yang kedua, tes yang digunakan sebagai instrumen penelitian berbentuk uraian. Jadi, pembuatan soal tes didasarkan pada kompetensi dasar yang dijabarkan ke dalam indikator soal dalam bentuk kisi-kisi soal. Nah, indikator soal yang dibuat disesuaikan dengan silabus pembelajaran matematika kelas 8 pada materi teorema Pythagoras. Yang ketiga, ada uji validitas instrumen. Nah, pada uji validitas ini untuk mengukur validitas soal peneliti menggunakan Excel. Nah, nilai validitas tes butir soal ini didapatkan dengan mengkorelasikan skor hasil uji coba tiap butir soal dengan skor totalnya. Jadi, nilai validitas dihitung dengan koefisien korelasi menggunakan produk momen yang dikemukakan oleh Carl-Pearson. Nah, untuk yang keempat ada uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Nah, uji reliabilitas ini bertujuan untuk mengetahui taraf kepercayaan hasil instrumen. Jika instrumen tersebut memberikan hasil yang tetap atau sama,
dapat dikatakan bahwa instrumen tersebut memiliki taraf kepercayaan yang tinggi atau dapat dipercaya. Nah, pengujian reliabilitas menggunakan rumus koefisien Converge alpha. Yang kelima ada tingkat kesukaran. Nah, suatu tes dikatakan baik jika memiliki derajat kesukaran sedang, tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. Perhitungkan tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan dengan rumus, yaitu rumusnya TK sama dengan JT per IT. Jadi, jumlah skor yang diperoleh pas siswa pada butir soal yang diperoleh dibagi jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh siswa pada butir soal tersebut. Dan yang terakhir ada daya pembeda. Nah, daya beda suatu butir tes merupakan kemampuan suatu butir untuk membedakan antara peserta tes yang berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah. Nah, untuk menghitung daya pembeda ditentukan dengan rumus dV sama dengan JA dikurangi JB per IA. Untuk dP-nya itu indeks daya pembeda suatu butir soal tertentu. Untuk JA-nya jumlah skor kelompok atas pada butir soal yang diolah. Untuk JB-nya jumlah skor kelompok bawah pada butir soal yang diolah. Dan untuk IA-nya itu jumlah skor ideal kelompok atas ataupun bawah. Yang selanjutnya ada teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini ada 3. Yang pertama ada uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, dan yang ketiga uji hipotesis. Untuk uji normalitas, pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sebaran data berdistribusi normal ataukah tidak. Untuk kenormalan yang digunakan yaitu uji Lilliefors dengan langkah-langkah, yaitu yang pertama merumuskan hipotesis. Untuk H0-nya dapat berdistribusi normal, dan untuk H1-nya data berdistribusi tidak normal. Yang kedua, mengurutkan data sampel dari terkecil ke terbesar. Kemudian yang ketiga, menentukan nilai ZI dari tiap-tiap data dengan rumus Z sama dengan XI dikurangi X bar per S. Untuk SI-nya itu data tunggal, untuk X bar-nya itu rata-rata data tunggal, dan S-nya itu simpangan baku data tunggal. Yang keempat, menentukan besar peluang untuk masing-masing nilai ZI berdasarkan tabel ZI atau disebut dengan FZI. Yang selanjutnya, yang keenam, yang kelima ada menghitung frekuensi kumulatif dari masing-masing nilai ZI atau disebut SZI. Yang ketujuh, menentukan nilai LO dengan rumus FZI dikurangi SZI. Kemudian menentukan nilai mutlaknya. Nah, mengambil nilai yang paling besar dan bandingkan dengan LT dari tabel Lilliefors. Dan yang terakhir, kriteria pengujian, yaitu tolak H0 jika LH lebih besar dari LI. Terima H0 jika LH kurang dari LT. Yang selanjutnya untuk uji homogenitas. Nah, uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah variansi data dari sampel yang dianalisis homogen atau tidak. Nah, uji homogenitas yang digunakan adalah uji homogenitas dua varians atau uji Fisher. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, merumuskan hipotesis. Untuk H0-nya, kedua varian homogen. Untuk K1-nya, kedua varian tidak homogen. Selanjutnya, menentukan nilai homogenitas dengan menggunakan rumus F sama dengan S21 per S22 atau homogenitas. Untuk mencari homogenitas yaitu varians terbesar dibagi varians terkecil. Kemudian kriteria pengujian homogenitasnya menggunakan alfa sama dengan 5%. Nah, tolak H0 jika F lebih besar dari FT dan terima H0 jika FH
kurang dari sama dengan FT. Selanjutnya ada uji hipotesis. Setelah pengujian populasi dengan uji normalitas dan uji homogenitas, maka dilakukan uji hipotesis. Untuk menguji hipotesis dapat menggunakan analisis uji T. Nah, yang pertama yaitu merumuskan hipotesisnya. Untuk H0-nya, μ1 kurang dari sama dengan μ2. Untuk H1-nya, μ1 lebih besar dari μ2. Kemudian menghitung nilai T menggunakan rumus T hitung. Dan yang terakhir, kriteria pengujiannya, tolak H0 jika TH kurang dari TT dan terima H0 jika TH lebih besar dari sama dengan TT. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.